Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat tutorial mengenai koneksi database pada PHP dengan Visual Studio 2012. Sebelum itu, perkenalkan saya Siti Halwa Rahmawati dengan NIM 42423054 dan rekan saya yaitu yang pertama Ibnu Holif dengan NIM 42423051, Adil Kusuma dengan NIM 42423053, Akad Cahya Gumilang dengan NIM 42423052. Baik, yang pertama kita buka exam untuk memulai atau start pada Apache dan MySQL. Setelah itu kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Kita siapkan terlebih dahulu database yang akan dikoneksikan. Di sini kita menggunakan database supplier dengan nama db_test_supplier untuk nantinya dikoneksikan ke dalam Visual Studio. Di sini database tersebut menggunakan 4 struktur di mana ada ID supplier, nama supplier, tanggal registrasi, dan alamat. Setelah database tersedia, kita masuk ke aplikasi Visual Studio 2012. Selanjutnya kita buat yang pertama yaitu new project. Di sini kita menamai project tersebut dengan nama supplier database. Klik OK. Selanjutnya kita dapat mengatur lebar atau ukuran form yang akan digunakan. Setelah ukurannya sesuai, kita masukkan komponen-komponen yang diperlukan seperti button, label, text box, datetime picker, dan data grid view. Di mana button kita membutuhkan 3 karena yang pertama itu untuk koneksi, yang kedua itu untuk tampilkan, dan yang ketiga untuk perintah. Untuk label kita membutuhkan 4 karena dilihat dari database tadi kita menggunakan 4 struktur. Label di sini difungsikan untuk memperjelas struktur data dalam database, di mana ada ID supplier, nama supplier, tanggal registrasi, dan alamat. Selanjutnya, untuk text box kita hanya membutuhkan 3 yang nantinya digunakan untuk ID supplier, terus nama supplier, dan alamat. Khusus untuk tanggal registrasi, di sini kita menggunakan data picker. Setelah itu kita atur ukuran data grid view untuk menampilkan hasil dari inputan tadi. Selanjutnya kita atur posisi text box, button, label, dan data grid view sesuai dengan keinginan kita. Setelah mengatur tata letak, kita mengubah nama dari text box menjadi sesuai dengan komponennya tadi seperti ID supplier, nama supplier, tanggal registrasi, dan alamat. Untuk tanggal registrasi sendiri, kita tetap menggunakan datetime picture. Selanjutnya kita merubah teks pada button. Yang pertama pada button 1. Button 1 dirubah menjadi koneksi. Button 2 dirubah menjadi tampilkan. Dan button 3 dirubah menjadi perintah. Selanjutnya kita rubah juga teks pada label sesuai dengan struktur data database sebelumnya, di mana label 1 kita rubah menjadi ID_supplier,
label 2 dirubah menjadi nama underscore supplier. Label 3 dirubah menjadi tanggal underscore registrasi. Dan label yang keempat dirubah menjadi alamat. Setelah itu kita dapat masuk ke halaman coding dengan cara klik 2 kali pada button 1, kembali lagi klik 2 kali pada button 2, kembali lagi klik 2 kali pada button 3, di mana button 1 yaitu tadi untuk mengkoneksi, button 2 untuk menampilkan, dan button 3 untuk perintah. Setelah masuk ke codingan, kita terlebih dahulu koneksikan database dengan Visual Studio dengan cara klik kanan pada nama database pada project. Setelah itu klik add reference. Selanjutnya kita cari MySQL.data dengan tipe 665. Selanjutnya kita klik enter terlebih dahulu pada public class untuk memasukkan kode yang dimana nantinya digunakan untuk mengimpor namespace untuk koneksi dan memanipulasi database MySQL dengan kode import spasi mysql.data.mysql_client. Setelah selesai, kita masuk ke public class form 1. Enter. Ketikkan kode dim koneksi as MySQL connection. Kode ini digunakan untuk menyimpan objek koneksi ke database MySQL. Setelah itu kita enter, ketikkan dim data underscore adapter as MySQL data adapter. Kode ini digunakan fungsinya untuk mengisi data tabel dengan data dari database. Enter lagi. Untuk variabel selanjutnya kita akan mengetikkan kode di mana nantinya kode tersebut digunakan untuk menyimpan data yang diambil dari database dalam bentuk tabel dengan kode dim data underscore tabel as database. Selanjutnya kita masukkan variabel untuk menyimpan perintah SQL yang akan dieksekusi dengan kode dim perintah as MySQL command. Baiklah, selanjutnya pada button pertama di sini kita akan mengetik try, menandakan blok kode yang mungkin menimbulkan error. Terus selanjutnya di sini ada koneksi. Di sini kita akan menghubungkan ke database. Di sini codingannya koneksi sama dengan new MySQL connection. Di sini adalah objek dari namespace. Terus selanjutnya ada buka kurung tanda petik 2 server sama dengan localhost. Di sini itu mengacu pada server MySQL yang berjalan di mesin lokal. Terus koma user sama dengan root itu menggunakan akun MySQL dengan username your root sama dengan. Terus selanjutnya juga ada titik koma password, titik koma lagi database sama dengan db tsupplier. Di sini untuk menentukan database yang akan diakses adalah db underscore supplier. Baiklah, selanjutnya itu ada koneksi
dot open buka kurung tutup kurung. Di sini untuk membuka koneksi ke database MySQL. Selanjutnya di sini ada MSG box buka kurung tanda petik 2 berhasil terkoneksi. Di sini itu akan jika koneksi berhasil dibuka tanpa error, maka pesan akan menampilkan berhasil terkoneksi. Baiklah, di sini ada selanjutnya juga ada catch as exception. MSG box buka kurung tanda petik 2 error titik 2 tanda petik 2 dan x.message tutup kurung. Di sini untuk menangkap error jika terjadi selama proses koneksi. Terus and try. Lanjut ke button kedua, scriptnya yaitu button 2 underscore click buka kurung sender as object as event Eric, terus enter handles button 2 klik try, enter data underscore adapter sama dengan new MySQL data adapter buka kurung tanda petik select from table supplier koneksi, enter data tabel new data tabel data adapter fill buka kurung tutup kurung data tabel data grid view 1 data source sama dengan data tabel catch x as exception, enter messenger box buka kurung tanda petik error titik 2 dan x message, enter and try, enter and sub. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama ada button 2 klik. Event handler ini dijalankan ketika button 2 klik. Terus yang kedua ada data adapter. Objek MySQL data adapter dibuat untuk menjalankan query SQL select from TP supplier. Terus yang selanjutnya data tabel. Objek data tabel diinstanisasi untuk menampung hasil query. Terus kemudian data adapter fill buka kurung data underscore tabel. Baris ini mengisi data tabel dengan hasil query. Kemudian ada data grid view, view 1 data source. Control data grid view diisi dengan data dari data tabel. Kemudian try catch menangani pengecualian yang mungkin terjadi selama operasi basis data dan menampilkan pesan kesalahan. Oke teman-teman, selanjutnya saya lanjutkan di bagian privat sub button 3. Ya, langsung aja kodenya privat sub button 3 klik sender as object as event text handles button 3 klik try ambil nilai dari control this in the supplier as string sama dengan id supplier titik text. Terus dim tanggal string sama dengan tanggal registrasi value to string. Ya, bisa lihat di layar codingannya. Terus selanjutnya dim alamat string sama dengan alamat titik text. Terus dim nama supplier string sama dengan nama supplier titik text. Dim tanggal string sama dengan tanggal registrasi value to string. Dim alamat string sama dengan alamat teks. Mengambil nilai dari kontrol seperti ID supplier, nama supplier, tanggal registrasi, dan alamat. Terus selanjutnya tanggal diubah ke format MySQL. Selanjutnya yang kedua adalah buat query SQL. Dim query string sama dengan insert into TP supplier, ID supplier, nama supplier, tanggal registrasi, alamat. Atau
value ID supplier at nama supplier at tanggal registrasi at alamat. Query SQL ini untuk memasukkan data ke tabel TB supplier dengan kolom ID supplier, nama supplier, tanggal registrasi, dan alamat. Parameter query menggunakan add untuk mencegah SQL injection. Terus yang ketiga, objek MySQL command. Perintah sama dengan new MySQL command query koneksi. Perintah parameter add with value dalam kurung add ID supplier tutup kurung. Perintah titik parameters add with value add nama supplier. Terus lanjut perintah titik parameters add with value nama supplier. Selanjutnya perintah parameters sama kayak yang tadi, add with value tanggal registrasi dan tanggal. Perintah parameters add value alamat, alamat. Objek MySQL command dibuat dengan query SQL dan objek koneksi. Contohnya parameters at ID supplier, nama supplier, dan lain-lain diberi nilai sesuai dengan input pengguna. Terus eksekusi query. Perintah execute non query. MSG box data berhasil disimpan. Query ini dijalankan menggunakan execute non query yang digunakan untuk operasi insert, update, atau delete. Jika berhasil menampilkan pesan data berhasil disimpan. Yang kelima, panggil button perform click to. Setelah codingannya sudah semua, langsung aja kita coba run. Jika semua hasil yang kita coba tadi muncul, berarti berhasil ya teman-teman. Mohon maaf tadi banyak salah pas menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, setelah codingannya sudah semua, langsung aja kita coba run. Jika semua hasil yang kita coba tadi muncul, berarti berhasil ya teman-teman. Mohon maaf tadi banyak salah pas menjelaskan, saya mohon maaf.